Kalau ngomongin soal AirPods Pro, pasti yang ada di benak kalian, wah harganya mahal nih 3 jutaan. Tapi gimana kalau AirPods Pro yang satu ini harganya nggak nyampe 1 jutaan? Kali ini aku bakalan nge-review AirPods Pro 1:1 dari Indopods yang harganya cuma 600 ribuan aja. Nah, menariknya nih, di AirPods Pro yang ini, mulai dari desain, itu persis 1:1. Fitur-fiturnya juga mirip, bahkan bisa dikatakan hampir semuanya seperti AirPods Pro yang versi original. Ada beberapa poin plus dan minus yang nanti bakalan aku bahas di video ini. So, buat yang mulai penasaran, siapin kopi kalian, yuk kita ulas bareng-bareng setelah yang satu ini. Buat kalian pengguna iPhone dan pengen punya AirPods Pro entah cuman buat gaya-gayaan aja atau sekedar suka sama desain dan fiturnya tapi terkendala sama budget karena ya harganya cukup terbilang mahal di sekitaran 3 jutaan, mungkin AirPods Pro OM keluaran Indopods ini yang mau aku review ini bisa menjadi salah satu alternatifnya. Mungkin banyak nih yang bilang, kan AirPods Pro OM kayak gini banyak minusnya bang. Bakalan ketahuan nih kalau misalnya dibawa nongkrong sama teman-teman. Nah, yang ini nih beda teman-teman. Untuk desain dan build quality-nya bisa dibilang kalau secara kasat mata tampilannya bener-bener mirip banget sama AirPods Pro original. Udah aku coba bawa ke tongkrongan beberapa waktu lalu dan bahkan beberapa temanku nggak nyangka kalau ini itu versi OM-nya, bukan versi originalnya. Karena mulai dari ukuran dan bentuknya, ini persis seperti versi originalnya. Ya, walaupun menurut aku secara build quality, ini kualitasnya pasti ada beda ya, agak lebih sedikit solid versi aslinya. Cuman aku bener-bener ngasih apresiasi karena jarang banget ada AirPods Pro OM dengan kualitas sebagus ini. Bahkan kalau kita cek serial number-nya di website Apple, itu bisa sampai tembus segala. Dan di General dan About juga tampil untuk serial number-nya. Tapi ya pastinya ini serial number-nya ini kemungkinan adalah serial number AirPods Pro Ori terus di copy begitu sih, kurang paham juga. Tapi poinnya di sini adalah pendekatan dari AirPods Pro OM ini ke yang seri Ori-nya itu bener-bener niat banget guys. Yang kelihatan beda banget sih mungkin dari box-nya ya kalau dibandingin sama AirPods Pro original. Nah, biasanya tuh AirPods Pro OM paling mentok tuh cuman mirip ya di desain-desainnya aja kan. Tapi fitur-fiturnya kadang nggak bisa dipakai. Atau misalnya AirPods Pro OM itu kalau kedetek di iPhone ya kayak TWS-TWS pada umumnya. Nah, tapi di AirPods Pro 1:1 dari Indopods ini, beberapa fitur AirPods Pro bener-bener aktif dan bisa dipakai. Mulai dari fitur auto pop-up connection, jadi saat kita buka dan tutup power case-nya, ini akan muncul animasi dan indikator baterai seperti ini. Dan indikator baterainya ini juga muncul di bagian widget. Terus logo AirPods Pro-nya ini juga udah ke-update ya, seperti ini. Kalau misalnya kita lagi adjusting volume kayak gini guys. Kemudian untuk fitur buat cek ukuran ear tips-nya udah pas atau belum di telinga, itu juga bisa digunakan. Kemudian lanjut ada fitur yang biasanya jarang ada di AirPods Pro OM yang lain yaitu adalah ANC atau Active Noise Cancellation. Dan di AirPods Pro keluaran Indopods ini bener-bener bisa digunakan dan surprisingly ini hasilnya cakep banget sih. Bener-bener kerasa. Emang kalau misalnya kita tes di indoor atau di dalam ruangan itu mungkin nggak kerasa perbedaan antara ngaktifin ANC atau enggak. Tapi ketika aku tes di outdoor yang emang kondisi jalanan lagi rame, banyak kendaraan, itu kerasa banget bedanya ketika ANC-nya ini diaktifin guys. Selain itu juga fitur transparency mode-nya ini juga oke banget. Jadi di AirPods Pro OM ini guys, di bagian luar earbuds-nya ini tuh ada semacam mic untuk menangkap suara dari luar gitu. Aku kira ini mic-nya ini kalau misalnya di versi OM cuman pajangan doang. Ternyata ini ada mic-nya beneran dan di transparency mode-nya ini bisa digunakan guys. Sehingga ketika transparency mode-nya diaktifin, emang bener-bener kerasa suara yang ada di sekitar. Fitur ini tuh cocok banget buat kalian kalau misalnya lagi olahraga di tempat gym atau di taman. Misal kalian olahraga sambil dengerin musik, kalian masih bisa denger suara yang ada di sekitar. Terus fitur lain yang bisa diaktifin di sini adalah spatial audionya. Spatial audio adalah fitur ya pelacakan kepala dinamis gitu. Jadi dia mampu menghadirkan suara layaknya yang ada di bioskop. Seperti kita tuh mengitarin telinga gitu, jadi 360 derajat seolah-olah suara tersebut berasa ada di sekeliling kita. Jadi dengan kata lain, kita akan mendengarkan suara secara 3 dimensi layaknya sedang berada langsung di lokasi mulai dari bagian depan, belakang, samping, itu secara 360 derajat. Cuman sayangnya untuk aplikasi atau software di iPhone yang mendukung spatial audio ini, sementara aku taunya itu ada di Apple TV. Kemudian aku gunakan untuk menonton movie yang support spatial audio di Apple TV.
Itu ketika fitur ini diaktifkan, di AirPods Pro OM ini perbedaannya sebelum dan sesudah diaktifkan itu aku rasanya nggak ada perubahan sama sekali. Jadi dengan kata lain, di setting iPhone-nya, spesial audio untuk AirPods Pro OM ini bisa diaktifkan, cuman ketika kita gunakan untuk mendengarkan audio yang support spatial audio ini nggak kerasa ada bedanya. Nah, nyambung dengan spatial audio, aku sekarang mau ngebahas hal paling krusial yaitu tentang kualitas audionya. Dan menurut aku untuk harga 600 ribuan, AirPods Pro OM ini memiliki kualitas yang bagus di kelasnya dibandingkan dengan TWS-TWS lain dengan harga yang sama. Dan untuk karakteristik dari audionya si AirPods Pro OM ini, dia memiliki karakteristik yang warm, bassnya ini nendang banget. Jadi untuk dengerin musik yang punya karakter low frekuensi yang dominan, mungkin ini oke ya. Tapi untuk beberapa sisi agak kurang kelihatan nih, kayak vokalnya ini agak kerasa kurang. Kemudian untuk audio di high frekuensinya juga agak kalah sama bassnya. Mungkin karakter audio ini untuk sebagian orang suka ya, apalagi buat teman-teman yang suka dengerin musik dengan bass yang kenceng, yang nendang gitu, itu cocok banget pakai AirPods Pro OM ini guys. Tapi kalau misalnya dibandingin dengan AirPods Pro yang original, memang ini masih agak lumayan kerasa untuk kualitasnya ini agak beda ya. Jadi kalau teman-teman ini pernah pakai AirPods Pro original terus disuruh nyoba AirPods Pro dari Indopods ini, pasti langsung tahu nih bahwa ini adalah AirPods Pro OM. Apalagi kalau misalnya fitur spasial audionya diaktifkan. Tapi gini ya, dengan harga 600 ribu, kualitas audio dari AirPods Pro OM ini, jujur ini di luar ekspektasi aku guys. Oh iya, ada satu kekurangan lagi nih, di samping yang spasial audio tadi yang udah aku bahas, yang kedua adalah terkait latensinya. Kalau kita pakai AirPods Pro yang ori, itu latensinya ini bener-bener sangat kecil, bahkan nggak kerasa kalau misalnya kita buat main game. Beda halnya sama si AirPods Pro OM ini masih kerasa latensinya. Jadi kalau misalnya ini buat main game, ini nggak terlalu rekomendasiin ya. Tapi kalau misalnya kebutuhannya cuma untuk nonton YouTube, kemudian dengerin Spotify, atau ya nonton Netflix, AirPods Pro ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk siapa nih AirPods Pro 1:1 dari Indopods ini? Buat kalian pengguna iPhone dan pengen punya AirPods Pro tapi terkendala sama budget, atau sekedar pengen gaya-gayaan aja punya AirPods Pro tapi fitur dan kemiripan lainnya tetap berfungsi, AirPods Pro 1:1 dari Indopods ini bisa menjadi alternatif pilihan. Tapi buat yang mentingin kualitas audio dan budget bukan masalah yang berarti buat kamu, tentu AirPods Pro original jadi satu-satunya opsi yang tepat. Oh iya, satu lagi, kalau kalian beli AirPods Pro di Indopods, kalian juga bakalan dapetin bonus protective case dan juga ada smart band. Dan Indopods juga ngasih garansi untuk setiap pembelian AirPods Pro dari Indopods ini, atau namanya di Tokopedia itu adalah Indopods Pro. Link pembeliannya juga udah aku taruh di deskripsi, dan overall earphone yang satu ini adalah yang pertama yang aku coba, yang tingkat kemiripannya sama yang original, mulai dari desain, kemudian dan fitur, ini yang paling mendekati banget. Dan mungkin segini dulu untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Like kalau kalian suka dan share ke sosial media kalian. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.